Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview salah satu tanaman yang ini bukan menjadi tanaman utama, tapi ini adalah tanaman pendamping atau tanaman pemanfaat. Kenapa saya katakan gitu? Karena memang ini tidak saya khususkan untuk dibudidaya secara besar-besaran, tapi tanaman ini hanya sebagai tanaman pemanfaat sisa tanah atau mungkin bisa dipakai juga untuk pagar atau untuk menahan erosi tanah tersebut, tapi hasilnya kita bisa jual di kemudian hari. Nah, tanaman apakah itu? Lihat di belakang saya ini adalah tanamannya. Ini adalah salah satu tanaman obat-obatan. Tanaman ini adalah namanya laos, ya, laos, dan kemarin ini saya tanam sekitar 8 bulan yang lalu. Nah, ini kan ada sisa tanah di sini, dan ini saya pakai untuk tanaman keras. Saya takutnya nanti justru malah merusak pondasi, makanya ini saya tanam tanaman yang kira-kira akarnya itu tidak merusak ke sisi dinding sana, tapi bermanfaat juga untuk menahan erosi tanah ini, sama hasilnya pun nanti kita bisa manfaatkan, kita bisa jual seperti itu. Jadi ini kemarin bibitnya saya beli 35.000 itu satu kantong. Terus saya sebarkan di sini sekitar panjang ini 50 meter ini ya, mungkin 40 sampai 50 meter, dan ini ternyata cukup berhasil juga, dan dia mampu tumbuh di sini, dan ini sangat minim perawatan dan penyiraman. Karena tanaman kayak laos-laosan ini umbi-umbian, karena dia kan ada batang bawahnya, ada umbinya, sehingga dia bisa menyimpan air, sehingga ini adalah minim penyiraman. Untuk itu walaupun musim panas seperti ini tanaman ini tidak kita kasih pengairan yang otomatis ya, karena sangat jarang sekali, bahkan mungkin 3 minggu saya nggak pernah disiram ini, atau bahkan sebulan ini belum pernah disiram, tapi dia tetap tumbuh ya, dan selalu subur. Nah, kita lihat bisa di sini ya sobat ya, ini tanaman, ini tanahnya, ini dia mengelupas dengan sendirinya, karena dia di bawahnya ini umbinya itu menyebar ke sana, sehingga tanahnya itu jembul ke atas gini, mecah sendiri. Ini kalau kita bongkar gini, nah ini gampang sekali, karena bawahnya itu adalah dia semakin nambah ke sana, sehingga tanahnya itu terdorong ke atas, dan makanya kelihatan dari sini kan, ini kan ada tumbuh satu lagi nih ya, dia nekan ke sini, terus ini menjadi tanah ininya naik ke atas jadi gembur, selalu seperti itu sobat ya. Dan ini nanti panennya kita bisa lakukan pemanenan dan tidak mengganggu aktivitas tanaman alpukat kita ya, yang di sebelahnya ini. Dan ini nanti hasilnya juga bermanfaat sobat, karena kemarin tuh satu karung kecil tuh 35.000. Jadi kalau ini sudah kita tabur di sini, insya Allah ini sudah bisa menjadi mungkin 1, 2, bisa 10 karungan sobat, 10 karung kecil. Jadi 10 kali 35.000 sudah 350, lumayan ya, masih tetap menghasilkan, walaupun hasilnya memang tidak maksimal, karena ini hanya tanaman pelengkap dan tanaman istilahnya pemanfaat sisa tanaman ya, seperti itu. Jadi kita sudah punya lahan yang luas, sisanya kita bisa tanamin seperti tanaman seperti ini. Nah, tanaman seperti ini juga karena ini tanaman obat-obatan, ini rentan terhadap penyakit ya. Ini nggak kita apa-apain, ini nggak ada penyakitnya, karena dia adalah sumber obat, makanya dia tidak perlu perawatan yang khusus, tidak perlu penyiraman, tidak perlu penyemprotan, tapi tanaman tetap sehat. Tapi kalau pengen maksimal hasilnya, maksudnya buahnya nanti cepat besar dan daunnya ini rimbun, kalau rimbun itu biasanya batangnya bawahnya itu besar dan cepat berkembang cepat, dan tunasnya itu cepat menyebar dan cepat menghasilkan, itu perlu dilakukan pemupukan, khususnya dengan pupuk urea dan NPK ya, tapi tidak usah terlalu sering, itu udah pasti nanti hasilnya sangat bagus gitu. Dan tanaman itu subur, dan umbi-umbinya di bawah itu cepat besar dan banyak, kita bisa panen sesegera mungkin ya. Mungkin itu sobat kebunku, jadi video singkat ini juga mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada sobatku kebunku semua yang ingin berkebun ya, dan ingin memanfaatkan sisa lahan yang kira-kira kurang efisien untuk ditanemin tanaman berbatang keras ya. Kita bisa manfaatkan dengan tanaman obat-obatan seperti ini ya. Ini hanya salah satu contoh, kita bisa pilih nanti laos atau jahe atau serai, itu bermanfaat itu ya, untuk bumbu dapur lah istilahnya seperti itu.
Oke, terima kasih sobat kebunku telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sobat kebunku semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya, selalu dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.